Klinik Advent Jakarta meraih akreditasi paripurna. Peringatan ulang tahun Yayasan Advent Peduli Indonesia ke-20 dilaksanakan di Surabaya. Dan kami juga menyajikan sejumlah berita menarik lainnya hanya untuk Anda. Semuanya tergabung dalam Win West Indonesia News, berita dari Gereja Advent Indonesia Barat. Shalom saudara, menemani hari Anda, Win West Indonesia News hadir menyajikan berbagai berita kegiatan dari Gereja Advent di Indonesia kawasan Barat. Bersama saya Eva Retor dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama, Klinik Pratama Advent Jakarta raih akreditasi paripurna. Setelah sebelumnya mengikuti proses akreditasi, Klinik Pratama Advent Jakarta berhasil meraih akreditasi paripurna. Atas keberhasilan ini, Klinik Pratama Advent Jakarta mengadakan ibadah syukur yang dilaksanakan pada hari Jumat 20 Juni 2025. Ibadah syukur ini merupakan ungkapan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam seluruh proses akreditasi serta sebagai bentuk komitmen dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang unggul dan berpusat pada keselamatan pasien. Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dari Conference Jakarta, termasuk Pendeta Poltak Sihombing selaku Ketua Conference Jakarta, para Direktur Departemen, Staf Conference Jakarta, serta pimpinan Uni Indonesia Kawasan Barat. Turut hadir pula Dr. Agnes Cakrapawira selaku Direktur Klinik Pratama Advent Jakarta bersama seluruh tenaga medis dan staf klinik. Ibadah dimulai dengan sambutan hangat dari pimpinan Conference Jakarta dan pimpinan Uni Indonesia Kawasan Barat. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Poltak Sihombing yang menekankan pentingnya pelayanan yang dilandasi kasih Kristus dan integritas. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol ucapan syukur dan kebersamaan dalam pelayanan. Pencapaian akreditasi paripurna ini menunjukkan bahwa Klinik Pratama Advent Jakarta telah memenuhi standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, mencakup aspek administrasi, manajemen mutu, serta keselamatan dan kenyamanan pasien. Dengan ucapan penuh syukur, keluarga besar Klinik Pratama Advent Jakarta berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan kesehatan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada misi gereja demi kemuliaan nama Tuhan. Yayasan Advent Peduli Indonesia merayakan ulang tahun yang ke-20. Pada tanggal 19 Juli 2025, sebanyak 1.400 orang yang merupakan anggota jemaat dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Bojonegoro mengikuti perayaan ucapan syukur ulang tahun Yayasan Advent Peduli Indonesia atau YAPI yang ke-20 yang bertempat di BG Junction, Ballroom, Surabaya. Acara ini juga dihadiri oleh para pendiri serta pengurus YAPI yang berasal dari beberapa daerah. Dengan mengambil tema mewartakan kedatangan Kristus kedua kali, acara ini dibuka dengan sambutan dari Pendeta Franklin Satori selaku Ketua Pelaksana dan Pendeta Tutri Tumangkeng selaku Sekretaris Conference Jawa Timur. Acara ini diisi dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Jonathan Kuntaraf selaku pendiri YAPI dengan topik pentingnya belas kasihan. Beliau menekankan, dalam menyambut kedatangan Kristus yang semakin dekat, maka para umat Tuhan harus lebih giat dalam berbelas kasihan kepada sesamanya guna mencapai karakter Kristus. Tidak hanya itu, acara ini juga diisi dengan konser lagu-lagu pujian dari para profesional pemusik yang dinikmati dengan penuh rasa syukur oleh para hadirin. Kiranya pelayanan YAPI dapat terus maju untuk memuliakan nama Tuhan. Pelatihan komunikasi dan AWR dilaksanakan di Sumatera Utara. Selama 3 hari, yakni tanggal 27 hingga 29 Juni 2025, para Direktur Komunikasi dan AWR dari berbagai conference dan misi di bawah naungan Uni Indonesia Kawasan Barat berkumpul dalam kegiatan Communication and AWR Training and Evaluation yang mengusung tema Breaking Barriers, Reaching All. Kegiatan ini berlangsung di Gereja Masih Advent Hari ke-7 Teladan Medan
yang juga bertujuan terhadap gerakan Harvest 2025. Kegiatan diawali pada hari Jumat dengan renungan pembukaan yang dibawakan oleh Pendeta Victor Sinaga, Direktur Komunikasi Indonesia Barat. Dalam renungannya, beliau menekankan pentingnya peran Departemen Komunikasi di tengah percepatan era digital sebagai alat efektif untuk pemberitaan Injil. Beliau juga membawakan topik dengan judul Dari Mimbar ke Media, Transformasi Penginjilan Digital. Acara pembukaan tersebut dipandu oleh Pendeta Rudi Purba sebagai Direktur Komunikasi Sumatera Utara. Di hari tersebut juga seminar dimulai dengan seminar sesi pertama disampaikan oleh Dr. Paul Purba, Ketua Tim Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara. Beliau menyampaikan topik kebebasan beragama komunikasi dan kelembagaan gereja, tentang pentingnya menjalin relasi dengan pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Sesi kedua dilanjutkan oleh Iveta Inarai, Tim Komunikasi dan AWR Indonesia Barat, yang mempresentasikan materi tentang identitas visual dan penggunaan logo Gereja Advent sebagai pedoman resmi General Conference, yaitu pentingnya konsistensi penggunaan logo gereja secara tepat dan resmi di setiap unit pelayanan. Di hari Sabat, para pembicara dan direktur melayani di beberapa gereja di wilayah Medan. Pada hari terakhir diisi dengan pelatihan teknis yang dibawakan oleh Daniel Huta Barat, Tim Komunikasi Indonesia Barat tentang teknik pengambilan gambar dan lain sebagainya. Seluruh direktur komunikasi juga menerima perangkat audio guna menunjang pelayanan komunikasi di wilayah masing-masing. Sesi ini juga dilengkapi dengan tanya jawab, berbagai pengalaman pelayanan komunikasi dan AWR, serta diskusi strategik dokumentasi dan publikasi dalam mensukseskan Harvest 2025. Acara ini ditutup dengan ucapan terima kasih kepada Jemaat Teladan sebagai tuan rumah, panitia lokal, serta seluruh peserta yang aktif berpartisipasi. Firman Tuhan penutupan disampaikan oleh Pendeta Victor Sinaga dengan topik Dari Mimbar ke Media, Transformasi Penginjilan Digital. Harapannya, para peserta kembali ke wilayah masing-masing dengan semangat baru untuk mengembangkan pelayanan komunikasi dan AWR yang lebih berdampak dan menjangkau lebih luas demi kemuliaan nama Tuhan. Daerah Sumatera Selatan mengadakan seminar AMR. Setelah sukses dengan kegiatan yang sama di daerah Jawa Timur, kali ini Departemen AMR Indonesia Barat mengadakan seminar serupa di Sumatera Selatan. Dengan mengambil tema persahabatan, kegiatan ini berlangsung di Kota Bandar Lampung pada tanggal 18 hingga 19 Juli 2025. Sebanyak 162 orang yang merupakan pendeta, ketua jemaat, koordinator, pimpinan, serta orang awam mengikuti kegiatan ini dengan sangat antusias. Pendeta H. Wijaya selaku Ketua Sumatera Selatan beserta pimpinan departemen dan staf menyambut dengan hangat kehadiran para pembicara dan peserta di seminar ini. Adapun para pembicara yang hadir ialah Pendeta Dr. Sony Sipayung selaku Direktur AMR Indonesia Barat menyampaikan topik mengenai rencana Allah bagi umatnya dan metode Yesus Kristus. Bapak Raden Adam Manik, kaum awam yang merupakan praktisi AMR dengan topiknya Persahabatan Umat Allah. Serta Pendeta Dr. Simon Tarmidi selaku Direktur AMR Sumatera Selatan dengan topiknya Perspektif Jembatan Iman. Di akhir kegiatan, panitia mengucapkan terima kasih kepada para pembicara, gembala jemaat, tuan rumah, hingga seluruh peserta seminar yang senantiasa mengikuti seminar ini. Kiranya melalui seminar ini dapat menjadi inspirasi serta pemersatu bagi umat Tuhan untuk dapat menjalin persahabatan. Berita dari Sumatera Selatan tadi menutup jumpa kita hari ini. Kami selalu terbuka dan menerima berbagai berita dari jemaat ataupun daerah Anda yang ingin ditayangkan dalam program WIN. Anda dapat mengirimkannya melalui Direktur Komunikasi dari masing-masing daerah Anda yang telah kami tetapkan sebagai koresponden kami. Mari bersama kita sukseskan program Harvest 2025. Satu keluarga, satu jiwa, satu tahun. Akhir kata, saya Eva Retor beserta seluruh kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Sampai bertemu kembali minggu depan hanya di WIN, West Indonesia News. Stay informed, inspired, and in faith. Shalom, Tuhan memberkati.